Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairina Nokfira dari NIM 230101110007. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema yang saya ambil, masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan judul yang saya ambil yaitu perkembangan pendidikan di pondok pesantren. Ciri utama pondok pesantren. Pesantren memiliki nafas keagamaan, kehadiran kiai, eksistensi masjid, referensi keilmuan, yaitu sanad yang jelas dengan fasilitas tempat pondok. Semuanya bingkai dengan cara-cara, keikhlasan, ketentuan, dan penciptaan ruang-ruang akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu, peran dan kekhasan pondok pesantren tersebut, maka negara ikut hadir dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang itu bertujuan agar negara memberikan pengakuan kesetaraan kepada lulusan pondok pesantren, lalu diafirmasikan dengan kebijakan serta ruang-ruang kelonggaran dan keilmuan di fasilitas dengan tetap mempertahankan keunikan dan kemandiriannya. Perlu dipertegaskan bahwa Undang-Undang Pondok Pesantren bukan berniat menginvestigasi pesantren, justru terutama kebijakan memiliki semangat untuk melindungi keikhlasan dan kemandirian pondok pesantren itu sendiri, termasuk juga menghilangkan hambatan-hambatan cita-cita mulia pondok pesantren. Di antara kekhasan pondok pesantren yaitu metode pembelajaran sorongan, di mana seorang santri face to face belajar secara langsung dengan berhadapan dengan gurunya. Lalu ada juga metode wartawan yaitu halaqah atau kuliah. Kemudian yang berbentuk berisi diskusi membahas masalah di masyarakat berdasarkan teknologi dan kitab kuning. Ada pula metode yang khas seperti hafalan, muhafazah, ijazah, dan lain sebagainya. Saat ini level pesantren berkembang sangat besar. Bentuk itu bernama Ma'had Al-Ali. Awalnya santri lulusan Ma'had Al-Ali dipandang memiliki kualitas ilmu keagamaan pendalaman, namun belum ada kepengakuan dari negara. Kini negara sudah mengakui bahwa lulusan Ma'had Al-Ali secara aspek legal ijazahnya setara dengan S1 pada umumnya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang keunikan di pondok pesantren. Ada beragam motif dan orang tua memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak. Misalnya ada orang tua yang sengaja mendoakan anaknya ke pesantren yang sederhana, hanya ingin memiliki kualitas gedung dan fasilitasnya, melainkan ingin menitipkan anaknya kepada kiai dan kekuatan sanad yang dimiliki oleh pondok pesantren sendiri. Kadang-kadang sebagai orang tua memondokkan anaknya agar belajar hidup sederhana, memahami arti kehidupan, rela berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Hal ini yang paling inti dari pesantren adalah guru dan atau kiai. Maka sebelum memondokkan anak, orang tua harus mengetahui dan menelusuri jejak sanad keilmuan kepemimpinan pondok pesantren tersebut. Apalagi saat ini muncul fenomena yang mengaku sebagai kiai sehingga dengan mudah mendirikan pondok pesantren. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, sehingga kalau berbicara soal mendidik anak itu memang benar-benar harus perhatian dengan lembaganya. Maka pesantren akan
ada tempat yang paling aman dan nyaman. Alasan utama adalah orang tua pendapatan jasmani lebih baik dari segi pemahaman agama yang didukung dengan bekal ilmu pengetahuan, sains, teknologi yang kini sudah diajarkan sebagai mana di pondok pesantren. Kajian tentang pesantren telah banyak dilakukan oleh para ahli dalam dan di luar negeri dengan beragam pendekatan. Numerasi penghasilan kesimpulan yang tidak ini berusaha mendeskripsikan pesantren yang telah berlangsung selama 6 abad sekaligus menjadi satu-satunya pondok pesantren multi bagi masyarakat pribumi yang menjadi ujung tombak pembangunan peradaban Melayu Nusantara sekaligus telah memberikan semangat besar dalam membentukkan masyarakat dan budaya. Dinyatakan pula dengan estimasinya yang semakin bertahan dan memperoleh pengakuan serta variasi yang semakin beragam telah mengantarkan pada kesimpulan pesantren memiliki karakter privasi, beragam dan tidak inform. Istilah pondok pesantren diidentifikasikan berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok yang berasal dari bahasa Arab yaitu funduk yang memiliki arti rumah atau penginapan atau bisa disebut sebagai asrama, dan pesantren berasal dari kata Sanskerta yang artinya santri ya atau bisa diartikan sebagai pengalami berbagai ilmu. Dengan begitu, pondok pesantren merupakan asrama atau tempat yang digunakan oleh para santri untuk memperdalam atau memperkuat ilmu, khususnya keagamaan. Pesantren setidaknya mempunyai 5 sistem dasar, yaitu pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab klasik. Kitab klasik merupakan sistem yang paling dalam pengajian keilmuan di pesantren. Pengajian terhadap kitab klasik atau kitab kuning menunjukkan adanya pendidikan keimanan pesantren. Kitab kuning menjadi simbol pembelajaran pesantren yang bersanad keilmuan hingga Rasulullah. Di dalamnya membahas berbagai macam cabang keilmuan seperti fikih, tasawuf, gramatikal Arab, dan lain sebagainya. Sebagaimana pesantren telah beberapa anggota Wali Songo yang menggunakan pesantren sebagai tempat mengajar atau ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Sunan Bonang mendirikan pesantren di Tuban, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya, Sunan Giri mendirikan pesantren di Sidomukti, yang kemudian tempat ini dikenal sebagai Giri Kedotan. Maulana Malik Ibrahim disandang sebagai orang pertama mendirikan pesantren. Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa sebelum Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang pertama mendirikan pesantren. Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa sebelum berdatangnya agama Islam, telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang pasti pendidikannya sama dengan pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno yaitu bersama dengan Prawijan di lembaga tersebut sebagai Kiai Haji Hajar dan Candrik. Kiai Haji Hajar yang mengajar dan Candrik yang diajar. Kedua kelompok ini tinggal di suatu komplek dan di sini terjadilah proses belajar dan mengajar. Pesantren lebih mirip lembaga pendidikan Hindu ketimbang pendidikan Arab, karena memang awalnya lembaga ini merupakan lembaga pendidikan agama Hindu.
Hanya saja filosofinya dirubah ketika masyarakat Islam mulai menguasai lembaga pendidikan di pesantren. Keberadaan Wali Songo yang juga melaporkan berdirinya pesantren dalam perkembangan Islam di Jawa sangatlah penting, sehubungan dengan persamaan yang sangat berjuang. Wali Songo melakukan proses yang tidak berujung, gradual dan berhasil dalam menciptakan suatu catatan masyarakat santri yang sangat damai dan berdampingan. Suatu pendekatan dengan yang sangat berkesan dengan filsafat hidup masyarakat Jawa yang melakukan stabilitas, keamanan, dan harmoni. Pendekatan Wali Songo yang kemudian melahirkan pesantren dengan segala tradisinya, perilaku, dan pola hidup, seolah dengan mencontohkan dan mengikuti para pendahulu yang terbaik. Mengaktifkan budaya dan tradisi lokal merupakan ciri utama masyarakat pesantren. Kemudian mengikuti hipotesis Cinterbotrik di tahun 1986 yang mengatakan bahwa sejak permulaan abad ke-20 telah terjadi di Islam Indonesia dan pesantren perubahan, atau lebih tepatnya perguruan ini terjadi karena keberadaan faktor. Pertama, kolonialisme dan sistem pendidikan liberal. Walaupun pada masa penjajahan pondok pesantren mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, pondok pesantren masih bertahan terus dan tetap tegak terdiri walaupun sebagian besar berada dalam daerah pedesaan. Perasaan pendidik dan kecerdasan kehidupan bangsa tetap diambang. Telah banyak kader-kader bangsa dan tokoh-tokoh pejuang nasional dilahirkan di pesantren. Bahkan pada masa perjuangan kemerdekaan, banyak tokoh yang berjuang dan pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang berasal dari pesantren. Demikian besar peran pesantren dalam melahirkan tokoh agama, ulama, dan intelektual muslim sampai saat ini. Pada awal abad ke-20, sistem pesantren dengan corak klasik dan sesuai sistem pendidikan barat mulai dikenal dalam penyelenggaraan pendidikan di Nusantara, sehingga sampai saat ini sebagian pesantren telah menginformasikan sistem pendidikannya. Ketika Mukti Ali, penjabat Menteri Agama, ia menandakan bahwa pembaruan pesantren dengan pembukaan seolah-olah umum SD, SMP, dan SMU di samping ada madrasah yaitu MI, MTS, dan MA pada lembaga pesantren, dan memasukkan materi pembelajaran umum kepada lembaga pendidikan keagamaan tersebut dalam perbandingan 30% pembelajaran dan umumnya 70% pembelajaran agama. Jika terlihat latar belakang, ada asal-usul terjadinya pesantren, yaitu ada dua versi. Pertama, pesantren berasal dari tradisional asli Islam sebagai pengaruh pada pendidikan kaum Sufi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Azra yang menyatakan bahwa dakwah di Indonesia mulai akrab dengan bentuk kegiatan terkait. Yang kedua, versi menyatakan bahwa pesantren merupakan pemeran dari sistem pendidikan pada tradisi Hindu, Buddha, dan yang telah diislamkan. Sebetulnya kelebihan di pondok pesantren telah terlihat sejak pemilik kebudayaan dalam rentang tahun 1930-an. Demikian yang dinyatakan oleh Maliki Fajar. Di sebagai masa Asia, seorang cendekiawan yang terlibat dalam poltek tersebut, Dr. Sutomo, menyatukan bahwa prinsip sistem para pendidik pesantren digunakan sebagai landasan pengembangan pendidikan nasional. Sekitar tahun 1970-an ada Abdurrahman Walid
seorang tokoh muslim pesantren yang mempopulerkan gagasan bahwa pesantren sebagai distribusi bangsa Indonesia. Testimoni dari para tokoh bangsa tersebut menandakan jika pesantren memang salah satu lembaga pendidikan teladan yang memiliki peran urgent sebagai pewaris tradisi budaya di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, pesantren pun mengalami berbagai perubahan. Namun demikian, pesantren telah mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan, transfer keilmuan, dan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, pesantren juga terlihat tetap memiliki fungsi sebagaimana sistem kontrol juga merekayasa sosial. Kedua fungsi ini tentunya harusnya dipertahankan sekaligus juga diberikan inovasi-inovasi yang lebih kreatif. Di Medan terjadi Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Penantian ini sejak 1982 dan masih aktif hingga saat ini. Pesantren Raudatul Hasanah adalah salah satu contoh pesantren yang telah mengalami proses pembaharuan di dalam perjalanan pendidikannya. Dengan adanya KMI yang berasal dari pesantren Madrasah Gontor dan kurikulum nasional memiliki pemerintah sejarah mengenai berdirinya pesantren Raudatul Hasanah tidak terlepas dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat Bandung. Pada saat itu, masyarakat Bandung mengenal budaya pengkajian yang membahas mengenai masalah-masalah keislaman dan membaca Yasin mingguan. Pada 15 Januari 1981, saat acara peringatan Maulid Nabi SAW ditetapkan dengan acara syukuran masuk rumah baru, Ustadz Usman Husain diundang untuk memberikan tausiah yang diantaranya isinya adalah menyinggung tentang keluarga dan yang telah mapan secara ekonomi dan intelektual, tetapi belum mapan secara pendidikan agama. Hal ini disebabkan karena keluarga tersebut belum ada yang mampu mendidikan dan dalam bidang agama, padahal sudah banyak pengajian diadakan, bahkan banyak di antara anggota keluarga ini yang berjihad untuk menghidupkan dakwah, mengingat masih banyak keluarga yang belum memeluk Islam di seluruh sisinya. Mereka juga harus memikirkan effort perjuangan yang salah satunya cara mempersiapkan adalah melalui jalur pendidikan masyarakat Bandung dan sekitarnya, dan sejak lama menginginkan mendirikan lembaga pendidikan agama maupun menyebutkan antusias. Isi tausiah di atas seakan menjadi dorongan untuk segera mewujudkan lembaga yang bertujuan sebagai mana yang sudah sering mereka sebut atau gagasan lama, dan sisa-sisa pengajian khusus yang selalu diadakan di rumah Kiai Haji Mokhtar Teogi. Hal ini selalu didiskusikan. Pembahasan dalam pengajian nilai menjadi kelahiran pesantren. Dalam pengajian inilah yang menjadi simbol kelahiran pesantren dan komunikasi interaktif. Dan setelah pengkaji model dan bentuk lembaga pendidikan yang diinginkan, maka diperaktif untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren. Dalam profil Ar-Raudatul Hasanah disebut bahwa sebuah perjuangan tafsir di rumah saat pemahaman ayat 23 dari surat An-Naba pada jilid pertama halaman 16 di dalam tafsir Asy-Syawi disebutkan bahwa bermaksud diri halaqah dan ayat tersebut adalah Ar-Raudatul Hasanah, taman bunga yang indah. Pada saat itu terbentuklah ide dan meramaikan pesantren dengan
Ar-Rodotul Hasanah dengan harapan bahwa pesantren wakaf tersebut menjadi taman yang indah bagi para pewakil dan pelajarnya dan bagi semua yang berjihad di dalamnya. Dari perkembangan pondok pesantren dibagi menjadi dua, yakni pondok pesantren salaf dan pondok pesantren modern, di mana pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dalam perkembangan. Awalnya semula merupakan pondok pesantren salaf atau salafiyah, yakni pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning, dan perkembangan zaman pondok pesantren ini ada yang masih tetap bertahan dan sistem pembelajaran kitab kuning dan murni dengan sistem pandangan, yakni proses travel keilmuan yang dilakukan dengan cara seorang ustadz membaca kitab dan menerjemahkan sedemikian rupa sehingga para santri yang menyimak dan dengan kitabnya masing-masing mudah mengetahui baik artinya maupun fungsi kata dalam suatu rangkaian kalimat dalam kitab kuning dan yang diajarkan tersebut. Pada kuesioner yang kami berikan juga diatasi kitab yang diajarkan pada pesantren tersebut. Dinamakan kitab-kitab tersebut mengajarkan mulai dari kitab dasar sampai kitab yang bermanfaatan tinggi bagaimana dan di mana pengkajiannya semakin detail. Sebagian besar pondok pesantren ini dalam perkembangan juga membuka lembaga pendidikan formal, sehingga santri dapat belajar di pesantren sehingga sekolah dalam pendidikan formal, di mana pendidikan formal yang dimiliki pondok pesantren ini bukan hanya menumpang para santri yang ada di dalam pesantren, namun juga menerima siswa dalam luar pesantren dan tidak harus mondok atau belajar di pesantren. Sedangkan pondok pesantren modern memadukan pesantren ala pesantren dengan pendidikan formal, di mana dalam pondok pesantren modern ini semua santri belajar pada pendidikan formal yang ada di pesantren dan harus menginap dan mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam pesantren. Kalender pesantren dan ada di pesantren mengikuti kalender dengan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dulu sebelum adanya era digital, di pesantren biasanya dipampang surat kabar pada media dinding sehingga para santri dapat membaca setiap hari. Hal ini dilakukan agar para santri tidak ketinggalan informasi. Dengan perkembangan teknologi di mana kitab sudah banyak yang terbit secara digital akan mempermudah dalam mempelajari kitab-kitab tersebut, karena tujuan dari pesantren adalah menyiapkan generasi unggul yang santun. Pondok pesantren adalah asrama pendidikan, di mana pesantren pengertian dasarnya adalah tempat pembelajaran para santri, di mana kata santri ini dari beberapa sumber dinyatakan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Jawa kuno, yakni candrik, yang artinya orang yang selalu mengikuti gurunya. Sedangkan pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti asrama atau hotel. Istilah lain yang digunakan untuk pesantren adalah ma'had. Di mana saat ini beberapa perguruan tinggi terutama di bawah naungan atau binasa Kementerian Agama juga menyediakan fasilitas agama ini untuk mahasiswa. Bagaimana dengan beberapa madrasah, sehingga jika sebelum ada pondok pesantren atau ma'had yang mempunyai madrasah atau sekolah, saat ini ada madrasah atau sekolah yang mempunyai pondok pesantren atau ma'had di dalamnya. Sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia, pesantren bertumbuh dan berkembang dengan pesat sebagai wilayah di Nusantara sehingga saat ini. Bahkan sejak di era kolonial, tepatnya pada tahun 1862, jumlah santri di Jawa tercatat mencapai 94.000 orang. Itu jumlah terus bertambah sehingga menjadi 162
Pada saat itu, berdekatan ikutnya pemerintah kolonial melaporkan setidaknya terdapat 11.000 pesantren yang totalnya seluruh memilih angka 2.702 santri di daerah Jawa pada tahun 1893 dengan berbagai ciri khas pendidikan intelektual, spiritual maupun moral yang kuat. Pesantren menilai sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat ideal. Hingga dewasa ini, pesantren telah diakui oleh kalangan luas sebagai lembaga pendidikan yang memiliki banyak keunggulan, mulai dari aspek transmisi dan interaksi, moralisi, hingga tradisi keilmuan yang disebut sebagai tradisi yang agung oleh Martin van Roosevelt. Pada aspek manajemen, pengerjaan tradisi kepemimpinan pesantren modern, karismatik dan kekrionalistik dari operasi sebagai contoh kasus kedudukan Dewan Kiai di Pesantren Tebu Ireng menjadi salah satu unit kerja kesatuan administrasi, pengelolaan, penyelenggaraan pesantren sehingga pusat kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elastis pesantren dan tidak terlalu terpusat pada kiai. Di satu sisi lain, pesantren modern memiliki program pendidikan yang disusun sendiri. Jurnal Risalah volume 1 nomor 1 Desember 2015 Mandiri, di mana program ini mengandung proses pendidikan formal dan non-formal maupun non-formal, informal yang berlangsung sepanjang hari dalam satu kondisian di asrama, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa pondok pesantren secara industri atau kelembagaan untuk pondok pesantren sendiri bukan saja sebagai tempat belajar, melainkan merupakan proses hidup itu sendiri, membantu watak dan mengembangkan sumber daya. Pada sisi pengajaran, pondok pesantren modern mempunyai kecenderungan yang baru dalam rangka revolusi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Perubahan-perubahan yang bisa dilihat di pesantren modern adalah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, lebih terbuka atas perkembangan di luar dirinya, diversifikasi. Program dan kegiatan di pesantren semakin terbuka dan luas dan sudah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Metode pembelajaran terjadi, yakni metode pembelajaran hasil pembaharuan kelanggaan pondok pesantren dengan kemasukan metode yang berkembang. Pada sisi penyelenggaraan, pondok pesantren modern memiliki kecenderungan yang baru dalam rangka revolusi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Perubahan-perubahan yang bisa dilihat di pondok pesantren adalah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, lebih terbuka atas pengembangan di luar dirinya di reformasi. Kegiatan pondok pesantren terbuka luas sudah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Metode pembelajaran modern yakni metode pembelajaran hasil pembaruan suatu kelenggaraan pondok pesantren dengan kemasukan metode yang berkembang pada saat ini. Dan masyarakat modern diikuti dengan memaparkan sistem modern seperti sistem sekolah atau madrasah. Secara garis besar, ciri khas pesantren modern adalah
prioritaskan pendidikan pada sistem sekolah formal dan pengembangan bahasa Arab modern lebih spesifikasi pada masyarakat. Sistem pengajian kitab kuning, baik pengajian sorong wetonan walaupun madrasah diniyah ditinggalkan selama sekali atau minimal kalau ada waktu itu wajib diikuti dalam keadaan tertentu. Bimbingan dan dipergunakan sebagai metode atau alat untuk mencapai tujuan program pendidikan di pesantren. Ada beberapa alasan mengapa perlu diselenggarakan program pembimbingan, diantaranya adalah adanya masalah dalam pendidikan dan tidak menginginkan dan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh ustadz dan ustazah, adanya konflik antar santri dan guru yang memecahkan dan memerlukan pihak ketiga. Secara keseluruhan program pendidikan di pesantren modern terdiri atas bidang-bidang sebagai berikut. Pertama, bidang pengajaran kurikulum yang merupakan kegiatan pokok dalam rangka membekali para murid dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dan dua, bidang administrasi yang berfungsi sebagai pengelolaan dan pengembalian suatu bidang kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.